akhir UTS atau UAS ya. Jadi untuk sekarang kelompok 6 ini presentasi, kalian harus bisa paham dari 3 kasus itu, dan penugasannya di akhir setelah tanya jawab, kalian membuat kasus dengan yang tadi saya sampaikan. Pendekatannya menggunakan proses keperawatan, kelompok 1, 2, 3 kasusnya tentang konstipasi, kelompok 4, 5, 6 tentang inkontinensia alti, kelompok 7, 8, 9 kasusnya tentang CA kolon. Itu ya. Silakan moderator untuk memandu diskusi kelompok 6. Persilakan. Baik Ibu, izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Pramita Iriana, SKPM Biomed, selaku dosen mata kuliah KMB 1. Juga kepada teman-teman sekalian yang hadir pada siang hari ini. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Farisa selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman dari kelompok 6 selaku pembawa materi pada siang hari ini dengan materi slide sebelumnya, maaf. Asuhan keperawatan pada pasien gangguan eliminasi akibat patologis gangguan pencernaan. Slide selanjutnya. Adapun nama anggota kelompoknya, yang pertama ada Kayla Kamila, Merisma, Najwa Alfifa, dan Yasmin Fahira. Maka dari itu, saya persilahkan kepada teman-teman kelompok 6 untuk memulai presentasi pada siang hari ini. Baik, jadi di sini ada anatomi fisiologi bagian sistem pencernaan bawah. Jadi anatomi fisiologinya itu ada sekum, ada kolon. Kolon itu ada kolon ascendant, kolon transversum, kolon descendant, kolon sigmoid, ada rektum dan anus. Sekum membentuk kantong buntu di bawah laut antara usus halus dan usus besar. Dikatup ileosekum. Tonjolan kecil mirip jari di dasar sekum adalah appendix, jaringan limfoid yang mengandung limfosit. Kolon yang membentuk sebagian besar usus besar tidak bergelung-gelung seperti pada usus halus, tetapi terdiri dari 3 bagian yang relatif lurus, yaitu ada yang tadi saya sebutkan, ada kolon ascendant, kolon transversum, dan kolon descendant. Bagian akhir kolon descendant berbentuk huruf S, yaitu kolon sigmoid, dan kemudian terus lurus yang disebut rektum. Fungsi utama usus besar adalah untuk menyimpan bahan ini sebelum defekasi, sulosa, dan bahan-bahan lain dalam makanan yang tidak dapat dicerna berbentuk sebagian besar fases dan membantu mempertahankan pengeluaran tija secara teratur karena berperan menentukan volume isi kolon. Sewaktu pergerakan massa di kolon mendorong isi kolon ke dalam rektum, terjadi perangsangan rektum yang kemudian merangsang reseptor regang di dinding rektum yang memicu refleks defekasi. Refleks ini disebabkan oleh sphincter anus internus yang terdiri dari otot polos untuk melemas dan rektum serta kolon sigmoid untuk berkontraksi lebih kuat. Apabila sphincter anus externus yang terdiri dari kolon polos dari otot rangka juga melemas, terjadi defekasi. Karena otot rangka sphincter anus externus berada di bawah kontrol kesadaran, jika keadaan tidak memungkinkan defekasi dapat dicegah dengan penguatan kontraksi sphincter anus externus secara sengaja, walaupun terjadi refleks defekasi selama periode nonaktif, kedua sphincter anus tetap berkontraksi untuk memastikan tidak terjadinya pengeluaran fases. Selanjutnya. Nah, di sini ada definisi dari konstipasi. Menurut North American Association for Pediatric Gastroenterology Hepatology
and Nutrition atau NAPSGAN 2006, konstipasi adalah kelambatan atau kesulitan dalam defekasi yang terjadi dalam 2 minggu atau lebih, tidak cukup membuat pasien menderita. Terus ada etiologinya, itu tuh yang pertama ada sumbatan di usus besar atau rektum, dapat memperlambat atau menghentikan gerakan tinja. Yang kedua itu ada masalah dengan saraf di sekitar kolon dan rektum. Masalah neurologis dapat mempengaruhi saraf yang menyebabkan otot di kolon dan rektum berkontraksi dan memindahkan tinja melalui usus. Yang ketiga adalah masalah dengan otot yang terlibat dalam eliminasi. Masalah dengan otot-otot panggul yang terlibat dalam gerakan buang air besar dapat menyebabkan konstipasi kronis. Yang keempat ada kondisi yang mempengaruhi hormon dalam tubuh. Hormon membantu keseimbangan cairan tubuh. Penyakit dan kondisi yang mengganggu keseimbangan hormon dapat menyebabkan konstipasi. Selanjutnya ada patologis konstipasi. Rektum adalah organ sensitif yang mengawali proses defekasi. Tekanan pada dinding rektum akan merangsang sistem saraf intrinsik rektum yang menyebabkan relaksasi sphincter ani interna yang disarankan sebagai keinginan untuk defekasi. Sphincter ani eksterna kemudian menjadi relaksasi dan fases dikeluarkan mengikuti peristaltik kolon melalui anus. Refleksi sphincter ani interna yang cukup kuat membuat sphincter ani eksterna akan berkontraksi secara refleks. Selanjutnya, sesuai dengan kemauan, otot puborektal akan membantu sphincter ani eksterna sehingga asus mengalami konstriksi. Bila konstruksi sphincter eksterna berlangsung cukup lama, refleks sphincter internus akan menghilang, sehingga keinginan defekasi juga menghilang. Itu menurut Coffey dan Federal pada 2008. Terus ada pada konstipasi, fases yang terkumpul di rektum dalam waktu lama akan menyebabkan dilatasi rektum. Akibatnya mengurangi aktivitas peristaltik yang mendorong fases keluar sehingga menyebabkan retensi usus yang lebih banyak. Peningkatan volume fases pada rektum menyebabkan kemampuan sensori rektum berkurang sehingga retensi fases semakin mudah terjadi. Menurut Beuko pada 2006. Selanjutnya. Di sini ada manifestasi klinik. Jadi yang pertama adalah buang air besar kurang dari 3 kali seminggu. Yang kedua adalah fases keras atau kental. Yang ketiga itu susah untuk buang air besar. Yang keempat, merasa seolah-olah ada sumbatan di rektum yang mencegah buang air besar. Yang kelima ada merasa seolah-olah tidak dapat sepenuhnya mengosongkan kotoran di rektum. Yang keenam ada membutuhkan bantuan atau mengosongkan rektum seperti menggunakan tangan untuk menekan perut atau menggunakan jari untuk mengangkat tinja dari rektum. Yang ketujuh adalah konstipasi dapat dianggap kronis jika mengalami 2 atau lebih dari gejala-gejala yang disebutkan di atas selama 3 bulan terakhir. Selanjutnya. Nah, terus ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama itu ada tes darah. Tes ini dipakai untuk mencari kondisi sistemik seperti kadar tiroid rendah atau hipotiroid. Terus yang kedua ada pemeriksaan rektum dan bagian bawah kolon sigmoid atau sigmoidoskopi. Dalam prosedur ini tabung berlampu dan lentur dimasukkan ke anus untuk memeriksa rektum dan bagian bawah kolon. Yang ketiga ada pemeriksaan rektum dan seluruh kolon atau kolonoskopi. Prosedur diagnostik ini memungkinkan dokter memeriksa seluruh usus besar dengan tabung yang refleksibel dan dilengkapi dengan kamera. Terus ada yang keempat itu yang ketiga itu yang keempat ada evaluasi fungsi otot sphincter anus atau
manometri endorektal. Dalam prosedur ini dokter memasukkan tabung kecil yang lentur ke anus dan rektum dan kemudian mengembangkan balon kecil di ujung tabung. Alat ini kemudian ditarik kembali melalui otot sphincter. Prosedur ini memungkinkan dokter mengukur koordinasi otot-otot yang digunakan untuk menggerakkan isi perut. Yang kelima ada evaluasi kecepatan otot sphincter anal. Sering digunakan bersama dengan manometri anorektal. Tes ini mengukur jumlah waktu yang diperlukan penderita untuk mendorong keluar balon yang telah diisi dengan air yang ditempatkan di rektum. Yang keenam ada evaluasi seberapa baik makanan bergerak melalui usus besar. Studi transit kolon. Dalam prosedur ini, pasien diminta menelan kapsul yang berisi penanda radiopak atau alat perekan nirkabel. Dalam beberapa kasus, pasien dapat diminta mengonsumsi makanan yang memiliki radiokarbon aktif. Kemudian kamera khusus akan mencatat perkembangan atau scintigraphic. Dokter akan mencari tanda-tanda disfungsi otot khusus dan seberapa baik makanan bergerak melalui usus besar. Mau ngapain sih? Terus yang ketujuh ada X-ray rektum selama defekasi atau defekografik. Selama prosedur ini dokter memasukkan pasta lunak yang kemudian dari barium ke dalam rektum. Barium muncul pada X-ray dan dapat mengungkapkan proplas atau masalah dengan fungsi otot dan koordinasi otot. Terus yang ke-8 itu ada MRI, defekografi. Selama prosedur ini, seperti dalam defekografi barium, dokter akan memasukkan gel kontraks dan dalam rektum pemandai MRI dapat memvisualisasikan dan menilai fungsi otot-otot buang air terbesar. Tes ini juga dapat mendiagnosis masalah yang dapat menyebabkan konstipasi seperti rektoral atau prolapse rektal. Next lanjut. Sebelumnya lah. Terus ada penata laksanaan klinis. Yang pertama adalah diet atau perubahan gaya hidup. Terus ada A, tingkat asupan serat. Menambah serat pada makanan akan meningkatkan berat tinja dan mempercepat pergerakan melewati usus. Secara bertahap, pasien diminta mulai makan banyak konsumsi buah dan sayur segar setiap harinya. Terus yang B ada perbanyak aktivitas aktivitas fisik. Hampir setiap hari dalam seminggu, aktivitas fisik meningkatkan aktivitas otot di usus. Terus yang C ada pasien tidak boleh mengabaikan dorongan untuk buang air besar. Jadi kalau pasien mengabaikan dorongan buang air besar itu di fases kan ada cairan tuh. Nah, kalau misalnya diabaikan, cairan itu akan diserap lagi oleh si usus itu. Makanya dia pas lagi mau mengeluarkan AS atau BAB keras karena cairannya udah diserap lagi oleh usus. Nah, yang kedua itu ada obat pencahar. Yang A ada suplemen serat. Suplemen serat menambah massa ketinja. Terus ada stimulan. Stimulan termaksud itu bisa ada contohnya ada korektol. Itu menyebabkan usus berkontraksi. Terus yang C ada osmotik. Obat pencahar osmotik membantu cairan bergerak melalui usus besar. Terus yang keempat itu ada pelumas. Pelumas seperti minyak mineral memungkinkan tinja bergerak melalui usus besar dengan lebih mudah. Terus yang E itu ada pelunak kotoran. Pelunak fases seperti diskus syndrome atau kolake dan diskus test
itu melembabkan tinja dengan menyerap air dari usus. Terus yang ketiga itu ada obat-obatan lainnya. Jika obat bebas tidak membantu sembelit kronis, dokter memungkinkan merekomendasikan obat dengan resep, terutama jika pasien memiliki sindrom iritasi usus. Yang itu ada obat-obatan yang menarik air ke dalam usus. Sejumlah obat resep tersedia untuk mengobati konstipasi kronis. Itu tuh ada Libeproston dan Linacolected bekerja dengan menarik air ke dalam usus dan mempercepat gerakan tinja. Yang B itu ada jenis obat lain, itu ada Misoprostol, bekerja dengan cara berbeda dan dapat digunakan untuk mengobati konstipasi kronis. Terus yang keempat ada latihan fisik otot-otot panggul atau bisa disebut biofeedback. Pelatihan biofeedback melibatkan terapis yang menggunakan perangkat untuk membantu pasien belajar rileks dan mengencangkan otot-otot panggul. Terus yang kelima ada operasi. Pembedahan bisa bisa menjadi pilihan terakhir jika pengobatan lain tidak bekerja secara maksimal. Konstipasi kronis disebabkan oleh sumbatan, rektoral, fisura ani, atau strictor. Next selanjutnya. Selanjutnya ada komplikasi. Infeksi tinja merupakan akibat dari terpaparnya tinja pada daya penyerapan dari kolon dan rektum yang berkepanjangan. Tinja dapat menjadi sekeras batu, baik di rektum 70%, sigmoid 20%, maupun kolon bagian proksimal 10%. Volvulus, daerah sigmoid juga sering menjadi bagian komplikasi dari konstipasi. Pengajian berlebihan dalam jangka waktu lama pada pasien dengan konstipasi juga dapat mengakibatkan proplas rektum. Menurut Rahayu dan Pranarka pada 2014. Selanjutnya ada inkontinensia alfi. Yang pertama ada definisi. Inkontinensi alfi merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup serius pada pasien geriatri. Inkontinensia alfi didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam menahan dan mengeluarkan tinja pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi kalau misalkan orang normal kan tahu kalau dia mau BAB itu kapan. Nah kalau pasien inkontinensi alfi ini dia nggak sadar gitu kalau misalkan tiba-tiba dia udah BAB. Nah, keadaan ini tuh sangat mengganggu pasien lanjut usia sehingga harus diupayakan mencari penyebab dan asuhannya dengan baik. Lalu ada etiologi. Hampir semua jenis kecelakaan dapat menyebabkan trauma tumpul pada abdomen. Pada kecelakaan lalu lintas, deselerasi yang cepat dan tidak terkontrol adalah gaya yang menyebabkan trauma. Saat tubuh klien mengenai setir, kemudi, atau benda-benda lain. Trauma tusuk biasanya berasal dari luka tembak yang menyebabkan cedera dalam yang parah. Tusukan pisau adalah penyebab tersering berikutnya dari trauma tusuk abdomen, walaupun lukanya lebih tidak traumatik. Cedera abdomen sering terjadi pada kecelakaan lalu lintas. Satu cara pencegahan adalah menggunakan sabuk pengaman yang dapat menurunkan trauma abdomen saat kecelakaan. Selanjutnya ada patofisiologinya. Trauma tumpul pada abdomen ini dapat menyebabkan gaya robekan, tumbukan, atau tekanan yang membuat usus dan struktur abdomen lain ruptur. Luka tembak dapat merusak semua struktur dalam abdomen. Peluru dapat memperforasi lambung atau usus, menyebabkan perinotis dan sepsi. Luka tusuk menimbulkan lebih sedikit trauma pada struktur dalam abdomen karena organ-organ abdomen memiliki waktu lebih banyak untuk bergeser dari jalur tusukan. Lalu selanjutnya manifestasi klinik.
Pemeriksaan pertama klien meliputi mendapatkan riwayat yang lengkap dari kecelakaan sehingga luasnya trauma tumpul dapat diperkirakan. Untuk trauma tusuk, pemeriksaan yang hati-hati pada luka masuk dan luka keluar sangat penting. Klien dapat menunjukkan gejala dari abdomen akut pada kedua tipe trauma tersebut. Pada kedua cedera dapat terjadi perdarahan internal ataupun eksternal. Jika usus mengalami ruptur atau pendarahan, dapat muncul manifestasi peritonitis. Semua drainase abdomen harus diperiksa dengan ketat terhadap adanya isi usus. Bilas abdomen sering kali digunakan untuk menilai adanya perdarahan pada luka abdomen. Prosedur ini melibatkan instalasi dari larutan kristaloid ke dalam rongga pemeriksaan diagnostik peritoneum dan diikuti oleh parasentesis atau drainase isi rongga peritoneum. Pemindaian CT abdomen sekarang dipertimbangkan sebagai pemeriksaan dasar untuk cedera intraabdomen. Selanjutnya. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama itu ada tes darah. Hitung darah lengkap harus dilakukan walaupun pada pendarahan saluran pencernaan akut. Hemodialusi berlangsung berjam-jam sehingga kadar hemoglobin menunjukkan tingkat kehilangan darah secara tepat. Profil pembekuan darah harus diperiksa jika pasien ini menggunakan obat antikoagulan. Obat antikoagulan itu obat yang dipakai untuk menghambat pembekuan darah. Obat-obat ini nggak melarutkan bekuan darah seperti trombolik, tapi bekerja sebagai pencegah pembentukan bekuan baru. Sebelumnya ya, profil pembekuan darah ini lalu selanjutnya lakukan cross-match. Jika pasien datang dengan shock atau anemia yang signifikan, kenaikan rasio ureum atau kreatinin lebih mengarah pada pendarahan saluran pencernaan atas. Lalu selanjutnya menggunakan foto polos abdomen. Foto polos abdomen bisa menunjukkan gambar iskemia. Iskemia itu keadaan kurangnya aliran darah ke organ tubuh tertentu yang mengakibatkan organ tersebut kekurangan oksigen. Lalu selanjutnya endoskopi saluran pencernaan bawah. Pemeriksaan endoskopi kolon perlu dilakukan begitu resusitasi selesai dan sebaiknya setelah pendarahan akut berhenti. Pemeriksaan pilihan pertama adalah sigmoidoskopi fleksibel, walaupun kolonoskopi total atau bahkan barium enema mungkin perlu dilakukan jika batas atas perdarahan tidak bisa ditentukan atau pemeriksaan endoskopi total tidak bisa dilakukan karena keterbatasan alat. Misalnya perubahan di vertikulum berat, iskemia, struktur. Lalu selanjutnya endoskopi saluran pencernaan atas. Biasanya dilakukan bersamaan dengan sigmoidoskopi untuk menyingkirkan adanya kelainan saluran pencernaan yang atas yang signifikan. Selanjutnya penata laksanaan medis. Tindakan medis yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan bowel training pada pasien penderita inkontensia ALFI. Bowel training ini merupakan program pelatihan yang dilakukan pada klien yang mengalami inkontensia usus atau tidak mampu mempertahankan kontrol defekasi. Tujuannya itu pada klien yang memiliki masalah eliminasi feses yang tidak teratur, antara lain yang pertama, program bowel training ini membantu klien mendapatkan defekasi yang normal, terutama klien yang memiliki kontrol neuromuskular. Yang kedua, melatih defekasi secara rutin pada pasien yang mengalami gangguan pola eliminasi feses atau defekasi. Selanjutnya, komplikasi. Perawatan untuk kanker rektal sering dikaitkan dengan komplikasi jangka panjang seperti inkontensia feses dan peningkatan jumlah feses.
Komplikasi ini didefinisikan dalam Score Law Anterior Resection Syndrome yang divalidasi. Masalah dasar panggul lebih sering terjadi pada pasien kanker rektal yang menerima radioterapi neoadjuvan. Toksisitas lebih tinggi ditemukan setelah kemoradioterapi dibandingkan dengan radioterapi saja. Selain itu, disfungsi ereksi pada pria dan disparunia pada wanita sering terjadi setelah pengobatan kanker rektal. Selanjutnya. Di sini ada yang ketiga, CA kolon. Selanjutnya, definisinya yaitu kanker kolon dan rektal adalah kanker gastrointestinal tersering. Kanker kolon 3 kali lebih sering daripada kanker rektal. Nah, kanker kolorektal ini memiliki prevalensi yang sama pada laki-laki dan perempuan, dan merupakan kanker tersering ketiga dan merupakan penyebab utama kematian akibat kanker nomor 2 di Amerika Serikat. Etiologi CA kolon ini belum diketahui persis, tetapi bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan dan pada semua grup etnis. Tetapi angka prevalensi dan mortalitas tertinggi terjadi pada keturunan Afrika Amerika. Kanker ini mungkin berhubungan dengan residu rendah, diet tinggi lemak, dan makanan yang diproses dengan asupan buah dan sayur yang tidak adekuat. Terdapat angka kejadian yang lebih tinggi di kota, negara industri, dan pada klien obesitas dan dengan gaya hidup pasif. Selanjutnya. Nah, patofisiologinya lebih dari 95% kanker kolorektal berawal dari polip adenoma. 3 tipe adenoma adalah yang pertama tubular, yang kedua tubulofilius, dan yang terakhir filus. Nah, jenis terakhir merupakan risiko tertinggi menjadi kanker. Polip tumbuh dengan lambat dan sebagian besar butuh waktu 5-10 tahun atau lebih untuk menjadi ganas. Ketika polip menjadi ganas, polip membesar di dalam lumen dan mulai menginvasi dinding usus. Tumor pada usus kanan cenderung menjadi tebal dan besar, serta menyebabkan nekrosis dan ulkus. Tumor pada usus kiri bermula sebagai massa kecil seperti kancing yang menyebabkan ulkus pada suplai darah. Klien dengan FAP mengalami ratusan sampai ribuan polip pada kolon pada usia dini dan beresiko hampir 100% mengalami kanker sebelum usia 40 tahun. Nah, manifestasi kliniknya yang pertama ada colok dubur adalah salah satu metode screening terpenting. Yang kedua, uji Guaiacum feces dilakukan untuk memeriksa pendarahan pada GI. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan serum CEA atau carcineum-embryonic antigen, yaitu penandaan tumor yang dapat naik pada kanker kolorektal dan dapat membantu menentukan progresivitas penyakit. Lalu yang ketiga itu CA19-9 adalah penandaan tumor pankreas dan tidak terpercaya untuk kanker kolorektal. Lalu berikutnya pemeriksaan radiologi dari kolon dapat menunjukkan kelainan pengisian atau penyempitan. Yang terakhir ada kolonskopi dan CT scan yang membantu menentukan ukuran tumor dan metatasis dapat mengidentifikasi lebih dari setengah dari keseluruhan tumor kolorektal. Selanjutnya. Lalu ada ostomis, yaitu prosedur pembedahan yang memungkinkan isi usus keluar dari usus melalui lubang di kulit perut. Nah, lubang itu disebut stoma. Stoma dibuat ketika usus dibawa melalui dinding perut dan dijahit ke kulit. Isi usus kemudian dikosongkan melalui lubang di permukaan perut daripada dikeluarkan melalui anus. Nah, ostomi ini digunakan ketika rute eliminasi normal tidak lagi memungkinkan. Misalnya, jika orang tersebut menderita kanker usus besar, jika tumor melibatkan rektum dan cukup besar untuk memerlukan pengangkatan sphincter anal. Anus dijahit tertutup dan ostomi permanen dibuat. Pasien dengan risiko tinggi untuk CRC seperti mereka dengan tumbuhnya ratusan atau ribuan polip di usus besar FAP dan pasien dengan kolitis ulcerativa dapat menjalani kolektomi total. Selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis ostoma. Yang pertama itu ada enstoma, dibuat dengan pembedahan dengan membagi usus dan mengeluarkan ujung proksimal sebagai stoma tunggal. Nah, bagian distal dari saluran GI diangkat melalui pembedahan atau segmen distal dijahit dan dibiarkan di rongga perut dengan
mesenteriumnya utuh. Nah, kolostomi akhir atau ileostomi kemudian dibuat. Ketika usus distal dijahit alih-alih diangkat, prosedur ini dikenal sebagai kantong Hartmann. Dalam prosedur ini ada potensi usus untuk direanastomosis dan stoma ditutup. Disebut sebagai take down. Jika usus distal diangkat, stoma bersifat permanen. Selanjutnya, yang kedua ada lobstoma, dibangun dengan membawa lengkung usus ke permukaan perut dan kemudian membuka dinding anterior usus untuk memberikan pengalihan tinja. Nah, hal ini menghasilkan satu stoma dengan bukaan proksimal untuk fases dan bukaan distal untuk drainase lendir. Nah, dinding posterior ini utuh memisahkan dua bukaan. Lingkaran usus adalah sistem gastrointestinal sering ditahan di tempat dengan batang plastik selama 7-10 hari setelah operasi untuk mencegah tergelincir kembali ke dalam rongga perut. Lobstoma ini biasanya bersifat sementara. Selanjutnya, nah yang ketiga, double barreled stoma, yaitu ketika usus dibagi baik ujung proksimal dan distal dibawa melalui dinding perut sebagai dua stoma yang terpisah. Yang proksimal adalah stoma distal yang tidak berfungsi disebut sebagai fistula mukus. Stoma berlaras ganda biasanya bersifat sementara. Selanjutnya, terus ada preoperasi. Aspek utama dari perawatan preoperasi yang unik untuk operasi ostomi itu persiapan psikologis untuk ostomi, pemilihan tempat di perut yang memungkinkan pemasangan kantong yang aman. Yang ketiga terakhir, pemilihan tempat stoma. Nah, pos operasi ini asuhan keperawatan pasca operasi termasuk penilaian stoma dan penyediaan sistem kantong yang tepat yang melindungi kulit dan mengandung drainase dan bau. Stoma harus berwarna merah muda, gelap sampai merah. Stoma biru kehitaman menunjukkan iskemia, dan stoma coklat hitam menunjukkan nekrosis. Lalu kaji dan dokumentasikan warna stoma setiap 4 jam dan pastikan tidak ada perdarahan yang berlebihan. Lalu ajarkan pasien bahwa stoma mengalami pembengkakan ringan sampai sedang dalam 2-3 minggu pertama setelah pembedahan. Nah, pembukaan kantong yang lebih kecil akan diperlukan saat pembengkakan turun untuk mengakomodasi ukuran stoma yang berubah. Lalu tentukan ukuran stoma dengan kartu pengukur stoma. Selanjutnya, ada perawatan kolostomi. Yang pertama, anjurkan pasien untuk menggunakan kantong drainase. Yang kedua, ada diet yang seimbang dan asupan cairan yang cukup. Itu penting. Nah, kebanyakan pasien dengan kolostomi dapat makan apa saja yang mereka pilih, namun modifikasi diet sangat membantu untuk mengurangi produksi gas dan bau. Yang ketiga, ada irigasi kolostomi dapat digunakan untuk merangsang pengosongan usus besar. Ketika usus besar diirigasi dan dikosongkan secara teratur, tidak ada tinja yang dikeluarkan di antara sesi irigasi. Irigasi membutuhkan ketangkasan manual dan penglihatan yang memadai. Selanjutnya ada perawatan ileostomi. Yang pertama, pasien perlu meningkatkan asupan cairan paling sedikit 2-3 liter per hari atau lebih bila terjadi kehilangan cairan yang berlebihan akibat panas dan berkeringat. Mereka mungkin juga perlu menelan natrium tambahan. Pasien harus mempelajari tanda dan gejala ketidakseimbangan cairan dan elektrolit sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat. Diet rendah serat dipesan pada awalnya dan makanan yang mengandung serat diperkenalkan kembali secara bertahap. Yang kedua, pasien ileostomi rentan terhadap obstruksi karena diameter lumen kurang dari 1 inci dan dapat menyempit lebih jauh pada titik di mana usus melewati lapisan fasia atau otot perut. Nah, tujuannya agar pasien kembali ke diet normal secara bedah. Selanjutnya ada adaptasi terhadap ostomi. Pasien mengalami reaksi kesedihan karena kehilangan bagian tubuh dan perubahan citra tubuh. Mereka mungkin merasa tidak lagi normal dan mungkin mengalami rasa malu dan isolasi sosial. Orang biasanya merasa cemas dan takut tentang tinja bocor dan bau dan suara flatus dan tinja memasuki kantong. Mereka khawatir tentang bagaimana stoma akan mempengaruhi gaya hidup mereka, termasuk pekerjaan, makanan, olahraga, seks, dan tidur. Mereka mungkin marah, depresi, atau kesal.
Diskusikan dampak psikologis stoma dan bagaimana hal itu mempengaruhi citra tubuh dan harga diri pasien. Bantu pasien dalam mengidentifikasi cara mengatasi depresi dan kecemasan akibat penyakit, pembedahan, atau masalah pasca operasi. Dukungan dari keluarga dan teman-teman sangat penting dan meyakinkan pasien bahwa dia dihargai meskipun memiliki ostomi. Pasien dapat melanjutkan aktivitas hidup sehari-hari dalam 6-8 minggu, tetapi harus menghindari angkat berat. Kondisi fisik pasien menentukan kapan olahraga dapat dilanjutkan. Selanjutnya, seksual setelah pemasangan ostomi. Pasien dengan stoma mungkin takut ditolak oleh pasangannya atau bahwa orang lain tidak akan menganggapnya diinginkan. Bantu pasien memahami bahwa fungsi seksual atau aktivitas seksual mungkin terpengaruh, tetapi seksualitas tidak harus diubah. Bantu pasien menyadari bahwa perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kantong dan perubahan tubuh sebelum merasa aman dalam fungsi seksualnya. Juga seorang wanita dengan ostomi masih bisa menjadi hamil. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada rectal examination, yaitu pemeriksaan yang sederhana dan dapat dilakukan oleh semua dokter dengan memasuki jari yang sudah dilapisi sarung tangan dan zat lubrikasi dalam tubuh, kemudian memeriksa bagian dalam rektum. Jika ada tumor di rektum akan teraba dan diketahui dengan pemeriksaan ini. Yang kedua ada double contrast barium enema, yaitu pemeriksaan radiologi dengan sinar röntgen pada kolon dan rektum. Penderita diberikan enema dengan larutan barium dan udara yang dipompakan ke dalam rektum, kemudian difoto dan dilihat seluruh lapisan dinding dapat apakah normal atau ada kelainan. Yang ketiga ada fecal occult blood test. Kanker maupun polip dapat menyebabkan pendarahan dan tes FOB dapat mendeteksi adanya darah pada tinja. Bila tes ini mendeteksi adanya darah, harus dicari dari mana sumber darah tersebut, apakah dari rektum, kolon, atau bagian usus lainnya dengan pemeriksaan yang lain. Penyakit wasir juga dapat menyebabkan adanya darah dalam tinja. Yang keempat ada sigmoidoskopi, yaitu suatu penyakit dengan suatu alat berupa kabel seperti kabel kopling yang di ujungnya ada alat petunjuk yang ada cahaya dan bisa diteropong. Alat ini dimasukkan melalui lubang dubur ke dalam rektum sampai kolon sigmoid. Jika di dalam rektum dan kolon sigmoid dapat dilihat. Bila ditemukan adanya polip, dapat sekalian diangkat. Jika ada massa tumor yang dicurigai kanker, dilakukan biopsi, kemudian diperiksa ke bagian patologi anatomi untuk menentukan ganas tidaknya dan jenis keganasannya. Yang kelima ada scan, misalnya MRI, CT, gallium, dan ultrasound. Dilakukan untuk tujuan diagnostik, identifikasi diagnostik, dan evaluasi respon pada pengobatan. Yang keenam ada biopsi, seperti aspirasi, ekstraksi, dan jarum. Dilakukan untuk diagnostik banding dan menggambarkan pengobatan dan dapat dilakukan melalui sumsum tulang, kulit, organ, dan sebagainya. Yang ketujuh, jumlah darah lengkap dengan diferensial dan trombosit dapat menunjukkan anemia, perubahan pada sel darah merah dan sel darah putih, trombosit meningkat atau berkurang. Selanjutnya ada pelaksanaan medis. Yang pertama, terapi primer yang dilakukan kepada klien untuk mengobati dengan cara pembedahan. Terapi kemoterapi digunakan sebagai tambahan untuk menjaga tumor tidak tumbuh lagi. Yang kedua, pembedahan 3 dari 4 klien menjalani operasi kanker kolon dan 60% menjalani pengobatan. Intervensi operasi tergantung dari jenis kanker, lokasi, stadium, dan keadaan umum klien. Kadang, operasi kanker kolon ini memerlukan tindakan kolostomi. Prosedur kolostomi dilakukan dengan membuat lubang dinding perut atau abdomen yang berfungsi sebagai tempat untuk mengeluarkan feses. Selanjutnya ada komplikasi. Kanker kolorektal dapat berpengaruh pada kualitas hidup penderitanya. Hal ini dapat melalui akibat langsung dari penyakit tersebut seperti nyeri perut, perubahan gerak khusus, kehilangan darah, dan anemia, kelelahan, dan penurunan berat badan menurut Whippers tahun 2015. Komplikasi akut kanker usus besar seperti pendarahan, obstruksi, dan perforasi merupakan salah satu kondisi bedah abdomen akut yang banyak ditemui. Manajemen bedah telah berhasil digunakan untuk mengangkat dan mengobati kanker. Namun, terdapat komplikasi pasca operasi yang secara signifikan dapat menyebabkan morbiditas, rawat inap berkepanjangan, dan kematian. Komplikasi dapat dibagi menjadi komplikasi intraoperatif dan pasca pembedahan. Perawatan untuk kanker rektal sering dikaitkan dengan komplikasi jangka panjang
seperti inkontinensia feses dan peningkatan jumlah feses. Komplikasi ini didefinisikan dalam skor low anterior resection syndrome atau LARS yang divalidasi. Masalah dasar panggul lebih sering terjadi pada pasien kanker rektal yang menerima radioterapi neoadjuvan. Toksisitas lebih tinggi ditemukan setelah kemoradioterapi dibandingkan dengan radioterapi saja. Selain itu, disfungsi ereksi pada pria dan dispareunia pada wanita sering terjadi setelah pengobatan kanker rektal. Nah, lalu di sini ada kasus CA kolon selanjutnya. Kasusnya yaitu seorang perempuan bernama Nyonya M berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit bedah. Keluhannya BAB nyeri dan berdarah, penurunan BAB signifikan. Lalu hasil pengkajiannya menunjukkan riwayat konsumsi makanan tinggi lemak dan penggunaan penyedap rasa yang sering. Lalu pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Dari hasil pemeriksaan dicurigai indikasi keganasan. Selanjutnya, pengkajiannya bisa dilihat di sini. Lalu identitas pasiennya juga bisa dilihat di sini. Selanjutnya, identitas penanggung jawabnya juga bisa dilihat di sini. Lalu ada riwayat kesehatan, keluhan utamanya pasien mengeluh nyeri. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluh BAB nyeri dan berdarah, penurunan BAB signifikan. Riwayat penyakit terdahulunya nggak ada. Riwayat penyakit keluarganya juga tidak ada. Selanjutnya. Lalu pemeriksaan fisika penampilan umum, kesadarannya kompas mantiris, kondisi umumnya lemah, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 140/90 mmHg, nadinya 110 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, lalu pemeriksaan antropometrinya BB-nya 55 kilo, TB-nya 160 cm. Lalu pemeriksaan fisik head to toe-nya kulit kepala normal, wajah berbentuk simetris, mata simetris, fungsi penglihatan baik, hidungnya bentuk simetris, tidak ada kelainan pada hidung, telinganya bentuk simetris, tidak menggunakan alat bantu, mulutnya mukosa bibir tanpa kering. Selanjutnya. Selanjutnya ada abdomen, inspeksinya simetris dan datar, auskultasinya normal, palpasinya terasa tidak nyaman, perkusinya timpani. Terus ada ekstremitas atas tuh tangan dapat digerakkan dengan normal, ekstremitas bawah kaki dapat digerakkan dengan normal, tidak terjadi kelumpuhan, terus ada inegumen, kulit baik, terus ada genitalia terasa tidak nyaman. Next. Terus ada pola kebiasaan sehari-hari, pola nutrisi, makan waktu pasien di rumah makannya 3 kali sehari, dan waktu pasien ada di rumah sakit makannya 3 kali sehari juga. Terus minum, pasien minumnya waktu di rumah itu 5-6 gelas per hari, di rumah sakit 6-7 gelas per hari. Terus pola eliminasi ada BAB, di rumah itu pasien BAB-nya 1 kali sehari, di rumah sakit itu 2 kali sehari. Nah, BAK-nya itu pasien itu 4-5 kali sehari, di rumah sakit itu 4-5 kali sehari. Pola aktivitas, klien masih bisa melakukan aktivitas sendiri, itu waktu di rumah, dan waktu di rumah sakit juga klien masih bisa melakukan aktivitas sendiri. Terus ada pola tidur, waktu di rumah pola tidur pasien 5-6 jam per hari, di rumah sakit 7-8 jam per hari. Pola personal hygiene-nya di rumah itu 2 kali sehari, di rumah sakit hanya dilap saja. Next. Data fokus, jadi data subjektifnya pasien mengeluh BAB nyeri dan berdarah, BAB nyeri, terus yang ketiga itu ada pasien mengatakan tidak nafsu makan. Terus data objektifnya kesadaran pasien itu kompas mentis. Terus hasil pemeriksaan indikasinya menunjukkan keganasan. Terus yang ketiga ada pasien nampak lemah. Yang keempat ada penurunan BB signifikan. Selanjutnya.
Terus di sini ada analisa data. Jadi nama inisial pasiennya Nyonya N, usianya itu tadi yang di kasus itu ada kesalahan ya, usianya itu 70 karena ini kasus untuk lansia. Terus ruang rawatnya penyakit bedah. Terus diagnosa medisnya itu cell colon. Data fokusnya ada data subjektif pasien mengeluh BAB nyeri dan berdarah. Data objektifnya kesadaran kompos medis dan pasien tampak lemah. Etiologinya nyeri akut, masalahnya agen pencar darah fisik. Terus ada yang kedua tuh ada data subjektifnya BAB nyeri dan berdarah, data objektifnya pasien hasil pemeriksaan berindikasi keganasan. Etiologinya resiko pendarahan dan masalah itu proses keganasan. Terus yang ketiga itu ada data subjektifnya itu pasien mengatakan tidak nafsu makan, data objektifnya itu penurunan berat badan signifikan. Etiologinya defisit nutrisi dan masalahnya ketidakmampuan mencerna makanan. Next. Diagnosa keperawatannya yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencar darah fisik ditandai dengan mengeluh nyeri, ditemukannya pada tanggal 17 Agustus 2022. Tanda tangannya itu ada NSF. Terus yang kedua itu ada resiko pendarahan ditandai dengan proses keganasan, ditemukannya tuh pada tanggal 17 Agustus 2022. Tanda tangannya NSF. Terus yang ketiga tuh ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan ditandai dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Ditemukannya itu pada tanggal 17 Agustus 2022. Tanda tangannya itu NSF. Next. Selanjutnya ada intervensi keperawatan pada tanggal 17 bulan 8 2022. Diagnosanya nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluhnya nyeri. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan nyeri akut rutin dapat menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri akut menurun. Intervensinya observasi yang pertama identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua identifikasi skala nyeri. Yang ketiga monitor efek samping pengaruh analgesik. Terapeutiknya berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya terapi musik, terapi pijat, kompres hangat atau dingin, terapi bermain, fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasinya jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi peredakan nyeri, anjurkan menggunakan analgesik secara tepat, ajarkan teknik non-farmakologis. Selanjutnya, resiko pendarahan yang ditandai dengan proses keganasan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat pendarahan menurun dengan kriteria hasil, kelembapan membran mukosa meningkat, kemarahan anus menurun, distensi abdomen menurun, tekanan darah membaik. Observasinya, identifikasi penyebab pendarahan, periksa adanya darah pada feses, monitor terjadinya pendarahan, yaitu sifat dan jumlah. Terapeutiknya istirahatkan area yang mengalami pendarahan, edukasinya jelaskan tanda-tanda pendarahan, anjurkan melapor jika menemukan tanda-tanda pendarahan, anjurkan membatasi aktivitas. Defisit diagnosanya defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan ditandai dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil berat badan membaik, nafsu makan membaik. Observasinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, monitor asupan makanan, monitor berat badan. Terapeutiknya sajikan makanan secara menarik dan suhu sesuai. Fasilitasi menentukan program diet, misalnya piramida makanan. Kolaborasinya memberikan medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri, antiemetik jika perlu.
Saya lanjutkan, yang selanjutnya ada implementasi. Tanggal 17 bulan 8 2022 pukul 7, diagnosa keperawatan 1 nyeri akut, implementasinya identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Respon hasilnya, respon subjektifnya, pasien mengatakan saat BAB rasanya sakit dan berdarah. Respon objektifnya, pasien tampak lemah. Pukul 7.10, identifikasi skala nyeri, pasien mengatakan rasa nyeri yang dialami 7, objektifnya pasien tampak lemah. Pukul 7:20, monitor efek samping pengaruh analgesik. Subjektifnya pasien mengatakan tidak ada efek samping dari analgesik, objektifnya pasien tampak lemah. Jam 7.30, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya terapi musi, terapi pijat, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Subjektifnya, pasien mengatakan jika dikompres air hangat, perutnya terasa lebih baik. Objektifnya, pasien tanpa mengompres perutnya dengan kompresan. Jam 7.40, implementasinya fasilitasi istirahat dan tidur. Subjektifnya, pasien mengatakan rasa sakit akan berkurang jika ia tidur. Objektifnya, pasien tampak lebih baik jika tidur. 7.50, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Subjektifnya, pasien mengatakan mengerti apa yang dijelaskan oleh perawat. Objektifnya, pasien tampak paham. Jam 8, jelaskan strategi meredakan nyeri. Subjektifnya, pasien mengatakan mengerti apa yang dijelaskan perawat, bagaimana cara meredakan nyeri. Objektifnya, pasien tampak paham. Selanjutnya, diagnosanya nyeri akut, implementasinya analgesik secara tepat, lalu data objektifnya pasien mengangguk paham. Selanjutnya untuk diagnosa nyeri akut dari jam 8.20 sampai jam. Selanjutnya resiko pendarahan dari jam 8.30 sampai jam 9.30. Implementasinya itu identifikasi penyebab pendarahan, periksa adanya darah pada feses, monitor terjadinya pendarahan, istirahatkan area yang mengalami pendarahan, jelaskan tanda-tanda pendarahan, anjurkan melaporkan jika menemukan tanda-tanda pendarahan, anjurkan membatasi aktivitas. Untuk respon objektif dan subjektifnya bisa dilihat. Selanjutnya. Selanjutnya untuk defisit nutrisi dari jam 9.50 sampai jam 9.40. Implementasinya identifikasi makanan yang disukai, monitor asupan makanan, monitor berat badan, sajikan makanan secara menarik dan suhu sesuai, fasilitasi menentukan program diet, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Respon hasilnya bisa dilihat. Selanjutnya catatan perkembangan. Untuk diagnosa yang pertama, nyeri akut pada jam 8. Subjektifnya, pasien mengatakan saat BAB sudah tidak nyeri. Objektifnya, mimik wajah tampak lebih baik. Asesmennya teratasi, planningnya intervensi diberhentikan. Lalu diagnosa kedua, resiko pendarahan pada jam 8.20, subjektifnya pasien mengatakan saat BAB sudah tidak berdarah, objektifnya raut wajah pasien tampak lebih baik, asesmennya teratasi, planningnya intervensi diberhentikan. Selanjutnya, diagnosa ketiga defisit nutrisi pada jam 8.40, subjektifnya pasien mengatakan nafsu makannya sudah mulai kembali, objektifnya mimik wajah pasien tampak lebih baik, asesmennya teratasi, planningnya intervensi diberhentikan. Dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih
pada kelompok atas pemaparannya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, untuk Rizky Hairul Nisa bisa silakan bertanya. Baik, terima kasih moderator. Saya Rizky Hairunisa izin bertanya kepada kelompok. Pertanyaannya, apakah teknik pijat perut merupakan cara yang efektif yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan penyakit pada pasien konstipasi? Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya untuk Dinda Cahya bisa bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Dinda Cahya. Saya izin bertanya kepada kelompok, adakah faktor-faktor yang turut berperan dalam penyakit CA kolon yang tadi disampaikan kelompok? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Fauzia, silahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Fauzia ingin bertanya kepada kelompok. Pada penderitaan inkontinensia alfi, apakah dapat mengalami kerusakan pada kulit? Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan untuk Vini, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Vini Saltu Mufida ingin bertanya kepada kelompok, apa sih yang bikin nafsu makan pada pasien CA kolon itu berkurang? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, saya tanyakan kembali, apakah masih ada yang ingin bertanya pada teman-teman? Baik, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, dikarenakan juga sudah ada beberapa tadi pertanyaan, saya serahkan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Hairunisa. Pertanyaannya kan, apakah teknik pijat perut merupakan cara efektif yang dapat dilakukan untuk